Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma qauluhu anapun utawi ucapane wong, ucapane mengkene. Qala qaumu kadza, qala qaumun kadza. Falaysa dzalika hibatan. Qala ngucap sapa qaumun suwiji kaum kadza ing ucapan begini nih. Ada orang kok punya ucapannya enggak baik, begini, tapi tidak menyebut nama, tidak menspesifikkan seseorang. Falaisa moko ora ono dari kau pemengkono qaul, ora ono iku hibatan arane ngrasani, bukan dianggap gosip. Innamal ghibatu angin pesti utawi kang aran ngrasani at-ta'arrudu iku menyinggung li syakhsin maring sosok muayyanin kang tertentu. Menyebut nama imma hayyin anakalae wong kang masih urip wa imma mayyitin lan anakalae wong kang wis mati. Disinggung. Wa minal ghibati lan iku setengah saking ngrasani antakula utawi yen to ngucap sapa sira. Ngucapi begini, ba'duman marrabina al-yaum ba'duman ra'aina. Ba'duman ngomong sapa sebagian wong, berkelakukan blesak sapa sebagian wong marra kang liwat sapa ba'duman bina kelawan kita al-yauma ing dalem dina iki. Au ba'duman atau nglakoni blesak sapa sebagian wong ra'aina kang ningali sapa kita hu ing man. Meskipun tidak menyebut nama tapi arahnya secara spesifik ingin menjatuhkan seorang tertentu, idza kana maka itu disebut hibah juga. Idza kana ing dalam nalika ono sapa al mukhatab wong kang dijak ngomong, yafhamu iku paham sapa mukhatab minhu saking qaul, paham syakhson ing sosok muayyanan kang tertentu. Li anal mahdhura karena setuhune kang diharamkan iku tafhimuhu aweh faham mukhatab. Dunama dudu omongan bihi kang iku ing kelawan ma atafhimu utawi memberi pemahaman. Fa amma idza lam yafham nuli ing dalam anapun ing dalam nalika ora paham sapa mukhatab ainahu ing persisnya orang yang dihibahi, jaza moko wenang apa qaul. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kariha iku ing dalam nalika sengit sapa Kanjeng Rasul, sengit min insanin saking suwiji menungso syai'an ing suwiji perkara. Ketika beliau tidak cocok ada suatu hal pada diri seseorang, qala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Mau tawi apa balu aqwamin iku kondisi pira-pira kaum yaf'aluna nglakoni sapa aqwam kadza ing mengkene wa kadza lan mengkono. Kok ada orang yang melakukan begini, begitu, cuma itu aja. Tidak menyebut orangnya. Tidak menyebut orang, tidak menjatuhkan seseorang, yaitu kecuali dalam enam hal ghibah itu dibenarkan. Tazolom, ya kita dizolimi. Saya menghutangi kawan saya, menghutangi orang itu, saya bantu, padahal itu uang saya, ya uang saya satu-satunya yang paling berharga saya kasihkan. Sekarang dia ingkar. Itu boleh saya cerita-cerita, enggak masalah. Tazolom atau melaporkan, atau masalah kesaksian, atau masalah diajak rembuk dalam menentukan perjodohan, atau orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, itu boleh digosipkan. Atau karena terpaksa untuk memberi penjelasan, yaitu kayak tadi, kenal tidak kamu sama Zaid? Zaid yang mana? Di sini banyak orang namanya Zaid. Yang jualan, yang dagang di pasar, ya banyak juga Zaid yang dagang di pasar. Itu yang orangnya kalau jalannya pincang itu. Kalau jalannya gini-gini nih, oh ya Zaid itu saya tahu. Ini kan sekedar gitu aja. Ya nggak ada lagi sih, susah. Fakana moko ono sapa Kanjeng Nabi layu ayinu iku ora menentukan sapa Kanjeng Nabi. Wa qauluka utawi ucapan sira ba'duman qadama kang teko sapa man. Ba'duman sebagiane wong qadama kang teko sapa man minas safar atau minas safar saking lelungan. Ada kelakuan buruk yang dilakukan sebagian orang dari
dari dari sana, dari luar kota. Au ba'duman atau sebagiane wong yadai kang mengaku sepeman al ilma ing ilmu. Ingkana lamun ono iku ma'ahu ing dalam sertane qaul qarinatu tafahumi aini syakhsi. Apa qarinah memberi pemahaman persisnya uang, fahiya moko iku utawi ucapanmu hibatun iku arane hibah ngrasani. Wa akhbathu anwa'il hibati utawi paling blesake jenis-jenis hibah. Semua hibah itu ya buruk, tapi ada yang paling buruk. Hibahnya orang yang siap, orang mana itu yang paling buruk tuh? Hibatul qurra'i iku adalah hibahnya ngerasani wong-wong apal Quran, ya golongan ustad. Sing paling remek ngaji ya golongan ustad. Sing paling remek tuh golongannya ustad. Terlalu sangat sering sekali kita lihat ini golongan pemuka agama terus kayaknya ada sentimen apa Imam Ghazali ya sebenarnya enggak sentimen enggak apa ya memang yang kitab Ihya itu kan untuk beberes ya. Sebab golongan ustad itu banyak yang lebay, apalagi kalau sudah tampil di televisi. Lebay. Produk wartawan. Lebay aja, lebay, kemudian berlebihan. Tutur katanya kayak malaikat gitu tuh. Itu udah kayak modelnya tuh udah kayak malaikat, nggak seperti umumnya manusia. Tidak apa adanya, padahal kita kan jenis manusia, ya berlakulah seperti manusia apapun status kita, nggak usah seperti gaya malaikat. Golongannya wali itu tidak ada yang tasonno, apa adanya. Wali-wali dulu tuh, kiai-kiai sepuh dulu ya apa adanya, ya berlaku sebagaimana manusia biasa aja. Tidak bergaya malaikat, tidak bergaya seperti Imam Syafi'i. Ya ini sih orang baru mu'alaf aja kayaknya gitu. Isi kosong penampilan kayak Imam Suyuti. Nah ini kan lebay namanya kan. Boleh semacam itu tuh ada bergaya Imam Suyuti, minimal apal Bukhari Muslim. Minimal menguasai Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau itu ya prigel gitu tuh. Ada prigelnya, potongan gitu aja kok gayanya selangit. Nah ini termasuk dalam bab hibah nih paling hibahnya orang-orang lebay, qurra. Tidak semua qurra, tapi banyak sih oknumnya terlalu banyak. Oknumnya terlalu banyak. Itu sholat aja tuh kalau sendirian pakainya kaos oblong biasa aja, nggak pakai peci, nggak pakai sarung, selanaan gitu aja. Sekarang tiba-tiba jadi imam Jumatan yang makmum banyak sekali. Wah, nada minyak wanginya yang nomor 1. Segala-gala penampilan dibetul-betulin. Ngajinya bacaan itunya difasih-fasihin. Banyak yang ganjen. Ya oknum itu sih oknum. Kita kan taunya oknum polisi. Kalau ya, oknum tuh yang tidak beres gitu. Polisi kan tujuannya baik, tapi oknumnya kan banyak. Masyarakat taunya oknum polisi. Jadi citra polisi tidak terlalu baik di mata masyarakat. Padahal yang baik pun ya ada dan ya banyak juga polisi baik. Tapi oknumnya juga banyak ya merusak citra polisi. Begitupunlah golongan ustadz, yang baik-baik juga banyak. Yang ganjen pun tidak sedikit. Yang ganjennya pun tidak sedikit. Apa sih? Al-mura'ina kang pamer-pamer tuh. Dosa tuh asal jangan kayak dosanya ustadz yang pamer-pamer aja sudah. Dosanya telembuk, dosanya apa gitu-gitu sih. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tuh masih toleran
terhadap dosa-dosa yang selain musyrik. Tapi kalau sudah dosa musyrik, entah itu musyrik yang terang-terangan atau musyrik yang tak kasat mata, ya ar-riya itu kan asyirkul khafi. Itu kan ar-riya, yang namanya riya itu syirik yang tak kasat mata. Jadi baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata kan yang jelas syirik. Atau bahasa lain asyirkul asghar. No, riya huwa asyirkul asghar. Riya itu kemusyrikan yang kecil. No, tapi mau besar maupun kecil yang namanya musyrik kan tetap musyrik. No, sekali musyrik tetap musyrik. Racun mau segentong mau setetes, ya racun itu. Mau segentong maupun satu tetes, ya racun itu judulnya. Tembelek ya tembelek, mau banyak maupun sedikit, ya judulnya tembelek itu. Nggak apa-apa aja, tembeleknya cuma sedikit aja, sedikit-sedikit juga tembelek. Hibatul qurra, ngerasani golongan orang-orang yang hafal Quran. Korek tuh orang penghafal Quran. Kang ganjen-ganjen murain tukang ganjen-ganjen. Jadi kita nggak usah jadi orang ganjen, biasa-biasa baik. Fa innahum karena setuhune qurra yufhimuna iku aweh paham sapa qurra al maksuda ing tujuan ghibahnya. Loh, ingin berghibah, ingin menggosip, tapi gayanya ala sihati ahli shalah. Ingatasi gaya bahasa, ingatasi sihatnya malaikat wong baik-baik, ingatasi sihatnya wong baik-baik. Liyuzhiru supaya ngatonaken sapa qurra min anfusihim saking pira-pira awake qurra at-ta'affufa ing afif jaga diri anil hibati saking ngrasani. Wa yufhimuna lan aweh paham sapa qurra al maksuda ing tujuan hibah. Wala yadruna, mereka ora sadar, wala yadruna lan ora sadar, orang ngerti maksudnya ya ora sadar sapa qurra. Kenapa tidak sadar bijahlihim sebab orang ngaji ihya. Sebab bodohnya qurra, sebab bodohnya qurra. Bodoh apa? Bodoh anahum ing setuhune qurra. Ternyata jama'u iku ngumpulaken sapa qurra, ngumpulaken baina fahisyataini ing dalam antarane dosa gede loro secara tidak sadar. Apa dosa gede loro mau? Al-ghibati rupane ngrasani waria ilan pamer, riya, bergaya, riya itu bergaya-gaya. Wa dzalika utawi mengkono hibatul qurra mislu ayyadhkura. Mislu ayyuzkara iku sepadane yen to ditutur indahu ing dalam sandinge si ustad baik ustad. Ditutur sapa insanun sapa suwiji menungso. Ada orang lagi ngerasani Zaid itu begini. Zaid itu orangnya enggak baik. Zaid itu orangnya medit, orangnya pelit. Si ustad ini langsung kemudian komentar gini. Fayaqulu nuli ucap sapa si ustad mau, Zaid itu orangnya oportunis dia tuh. Yang lagi menang partai apa ini? Partai ijo, ya dia ikut ijo. Sekali tempo yang menang warna merah, dia ikut partai warna merah. Pokoknya mana aja yang menang dia ikut. Dirasani, digosip si Zaid ini. Fayaqulu kemudian ustadznya ngomong, alhamdulillah alladzi lam yabtalina bidukhul ala sultan. Itu bahasanya gitu. Segala puji milik Allah yang tidak menguji kita. Bidukhul kelawan masuk ala sultani ingatasi sultan, wa tabadzuli dan merendahkan diri fi talabil hitami ing dalam mencari harta dunia. Alhamdulillah kita berkaya Zaid. Atau alhamdulillah saya sih tidak seperti itu. Alhamdulillah saya sih tidak seperti itu. Zaid orangnya pelit sama kawan-kawannya kan lagi hubungan. Zaid orangnya pelit ini itulah. Si ustadznya bilang alhamdulillah saya tidak memiliki sifat semacam itu. Nah, ini
Berarti dia lagi menonjolkan diri saya, lagi menonjolkan kesayaannya itu, egonya itu. Di samping membenarkan orang pada merumpi, menggosip. Au yaqulu, atau ngucap sapa si ustad, ini kan lagi ngomong tentang qurra sih. Na'udzubillah min qillatil haya. Gayanya. Dia turut mendukung orang pada ngerasain. Na'udzubillah, saya berlindung kepada Allah min qillatil haya'i, saking biduwe isin, saking kurangnya rasa isin. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah ayyasima ing yen to melindungi sapa Allah na ing kita min saking keblesakan model mengkonon. Wa inna maqasdu angin pasti utawi tujuane si ustad ayyufhima iku yen to awe paham sapa ustad aibal ghairi ing aibe wong sejen. Membenarkan fa yadhkura nulinotur sapa ustad hu ing aibil ghair bisi khotib doai, dengan redaksi doa, kata-kata doa. Wa kadzalika laniku kaya mengkono ucapan qad yuqaddimu, terkadang atau seringkali ngajuaken sapa ustad madhaman ing ngalem uwong yuridu kang ngarepaken sapa ustad hibatahu ing ngrasani man. Fayaqulu nuling ucap sapa ustad ma ahsana ahwala fulanin, mau tawi opo ahsana iku gawe bagus apa ma ahwala fulanin ing piro-piro sikape fulan. Aduh, saya tuh seneng sama fulan tuh, orangnya baik, orangnya tidak pelit, orangnya ringan tangan, suka membantu. Makana selagi makana ora ono sapa fulan, ora ono yuqassiru ikut ceroboh kekurangan sapa fulan fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah. Salatnya bagus, fulan tuh rajin puasa Senin Kemis. Walakin qad taro, tetapi teman-teman menimpa ing fulan futurun opo kendor, sayangnya. Akhir-akhir ini fulan itu kok sekarang rada-rada malas. Sudah jarang ke masjid. Nah, itu sampai dirasani itu kok. Jarang ke masjid lagi. Sayang sekali. Padahal dia itu orangnya gini. Yang ngerasani. Ini ngerasani si fulan. Kok sekarang kendor ya, jarang di masjid. Padahal kan tinggal ngomong aja kepada fulannya kan. Misalkan kendor, kenapa Anda kok begini-begini, kan tinggal ngomong baik-baik. Tidak harus dengan cara hibah. Jadi hibah itu cara yang paling memalukan, yang tidak tahu diri. Orang tuh bisanya kendor itu kan mungkin ada alasan, ada apa, nggak harus ngomong di belakang. Tidak harus ngomong di belakang. Itu namanya tidak gentle. Hibah itu suatu sikap yang tidak gentle. Maka disamakan orang yang menggosip itu dengan orang yang memakan daging orang yang meninggal. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang kalau sudah meninggal itu kan nggak bisa jawab, nggak bisa apa. Depan berhadapan dengan orang yang telah mati. Ya itu kan ya menang jelas kan. Mike Tyson juga kalau udah meninggal ya nggak bisa berbuat apa-apa, ditabok, ditampar, dikelitikin, dia apa juga diem aja. Sampai dicuil-cuil dagingnya pun ya diem aja. Tuh, kalau mau berhadap-hadapan dengan orang ya yang masih hidup toh, jangan yang sudah mati. Sama orang menghibah itu tidak memberi kesempatan menjawab bagi orang yang digosipin. Tidak ada kesempatan bicara. Ini kan suatu ketidakadilan. Kalau pengadilan itu mesti dikasih hak bicara. Terdakwa dikasih hak untuk bicara. Kenapa Anda melakukan kejahatan? Kenapa Anda melakukan kriminalitas? Dikasih, ada alibi-alibi yang disampaikan oleh terdakwa.
Tapi kalau orang sampai menghibah, menggosip, nggak ada kesempatan sama sekali. Itu jahatnya ghibah. Tidak adil, suatu sikap yang tidak adil. Misalkan ada suatu hal yang tidak berkenan, kan tinggal klarifikasi. Tinggal klarifikasi. Anda kenapa kok bisa begini? Kendor begini tuh. Wa betulialan diuji sapa fulan bima kelawan ujian yubetala kang diuji bihi kelawan makuluna opo sebagian kita. Sayang Zahid sekarang kok kayaknya omongan tuh kayaknya menyayangkan tapi secara tidak sadar menjatuhkan orang lain. Wa huwa utawi maqillatu sabri iku kurang sabar. Fayadhkuru nuli cerita-cerita sapa ustad nafsahu ing awak dheweke ustad membandingkan dirinya. Wa maksuduhu utawi tujuane si ustad tadi ayadzuma iku yen to mencela sapa ustad ghairahu ing seliyane ustad fi dhimni dzalika ing dalam selipane ing dalam sisipane mengkono omongan. Wa yamdahalan yen to ngalem sapa ustad nafsahu ing awak dheweke ustad kita sabuhi kelawan meniru bisolihina kelawan wong-wong solih. Iya. Sayang ya, begitu Masya Allah. Saya tuh suka kelakuannya fulan, tapi kok akhir-akhir ini begini. Ngomong kan. Dulu saya sih pada usia si Zaid tuh semangat terus, nggak ada kendor-kendor, nggak. Tuh. Lantas tuh kan tidak kerasa dia telah membanggakan dirinya, keegoannya. Bi ayadzuma kelawan yenton mencela sapa ustad nafsahu ing awake si fulan. Fayakuna nuli ono sapa ustad buktaban iku sama dengan wong kang ngrasani wa muraiyan lan memamerkan amale wa muzakiyan lan membersihkan mensucikan nafsahu ing awak dheweke si ustad. Faya jemaah maka ngumpulaken sapa ustad bena salasi fawahisha ing dalam antara telu piro-piro dosa gedean. Secara tidak sadar dia menggabungkan 3 dosa besar. Kalau orang yang tukang gosip lagi main gaples ya tidak ada unsur mensucikan diri, ya tetap aja buruk jelek, tapi tidak ada unsur tazkiyatun nafsi. Fulan si anu ya, fulan tuh orangnya alim, ahli ilmu, tapi kok sayang kelakuannya kok kayak kurang etis, kayak kurang sopan santun. Mending saya sih meskipun tidak ngaji, waduh saya sih masih mending wong bodoh. Saya tuh orang awam, tapi kalau saya sih hormat ke orang tua, etika kepada tetangga baik. Sering ya manusia melakukan secara tidak sadar tuh udah menjatuhkan orang lain, ngalem awake dewek, menganggap kebodohan lebih baik dari keilmuan. Udah berapa sudah berapa? Makanya dulu tuh ulama mengatakan adab itu lebih baik daripada ilmu. Alhamdulillah. Meskipun saya bodoh, awam, saya tuh masih beretika. Zaid sih katanya orang alim, kelakuannya tuh nggak baik. Masih baik. Berarti sudah berapa tuh menjatuhkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik, tazkiyah, kemudian riya, kemudian menjatuhkan ilmu. Bodoh lebih baik daripada ilmu. Nah itu. Orang tuh nggak kerasa sering melakukan kejahatan, kemaksiatan gedean tuh nggak kerasa. Faya jemaah ya, maka ngumpulaken sapa si ustad baina salasi fawahisha ing dalam antara telu piro-piro dosa gedean.
wa huwa hale utawi ustad yajhalu iku bodoh, ora paham, ora sadar. Ya karena nggak pernah ngaji ihya sama sekali, sekedar ngerongokaken, sekedar mendengar pun tidak pernah. Jadi dianggapnya sah dan legal gitu aja. Yajhalu iku bodoh sapa ustad hu ing jam'ul fawahish. Ya zunnu menganggap sapa ustad anahu ing setuhune ustad minas salihina, iku menganggap diri setengah saking wong soleh-soleh, al muta'affifina kang menjauh, kang menjaga diri andil hibati saking gosip. Walidzalik karena ara ikilah jahlu yal abu mempermainkan asyaitonu sapa setan. Mempermainkan bi ahlil jahli terhadap wong bodoh. Makanya itu haram jadi orang bodoh itu. Waduh, potensi untuk sesat itu sangat tinggi sekali. Kapan wong itu bodoh itu masya Allah. Gampang. Dalam ilmu fikih kayaknya enak jadi orang bodoh tuh. Jadi orang bodoh enak dalam kalau ngaji fikih bloko kan. Ojo mau ngaji syariat bloko. Gur pinter dongeng nulis lan mojo. Terus nah itu kelihatannya enak jadi orang awam, jadi orang bodoh, melakukan ibadah nggak paham, nggak ngerti, ya udah dimakfu aja. Banyak yang dimakfu orang bodoh tuh. Gini salah tapi dianya bodoh ya dimakfu gitu aja. Banyak yang dimakfu. Yang tidak dimakfu ada, yang dimakfu pun ada. Tapi kalau dalam bab ngaji ihya begini, sebodoh-bodohnya orang Islam jangan sampai bodoh, jangan sampai tidak pernah mendengar ngaji ihya. Dipermainkan idastaghalu ing dalam nalikane sibuk sapa wong bodoh, sibuk bil ibadati. Wah, senang setan kalau ada orang bodoh tekun ibadah tuh paling senang. Dikungkung. Paling senang orang melihat orang bodoh rajin ibadah. Terus. Makanya Kiai Barseso itu kan setan paling suka melihat ada orang kiainya awam padahal cuma ya dianggap kiai oleh masyarakat. Senangnya ritual, Kiai Barseso itu ritual ibadah terus-menerus sampai keluar keramatnya kan. Saking tekun ibadah sampai dia bisa terbang, bisa jalan di awang-awang. Apa bahasa Indonesia awang-awang? Awan. Awang-awang sih, awan. Awang-awang. Udara. Di angkasa. Belajar. Sampai bisa jalan di angkasa. Keramat kan, wali itu sudah tingkatannya tuh. Ahli ibadah. Ya kiai sudah kiai aja gitu. Kegiatannya ritual dan ritual. Setannya senang melihat kiai begitu. Kiai yang senangnya ritual gitu senang. Setan senang. Gak usah ngaji, suruh ibadah terus menerus. Ya tidak ada orientasi keilmuan tuh nggak ada. Orientasinya ritual dan ritual. Wah paling senang setannya keprok tangan. Didukung oleh setan itu. Wah malah ikut jemarak nih pondoknya Kiai Barseso kan. Mendekat dia kemudian menampilkan diri. Oh saya juga senang ibadah. Kata setannya kan. Nggak taunya malah menjerumuskan Kiai tersebut menjadi mati su'ul khotimah. Idza staghalu ing dalam nalikane sibuk sapa ahlul jahli bil ibadati kelawan ibadah. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun merupakan kerusakan besar, kerusakan gedean seorang alim yang ya tidak menggunakan ilmunya, serampangan.
Tapi yang lebih besar lagi kerusakannya orang bodoh yang tekun ibadah. Orang awam kok sampai suka ibadah, setannya senang. Ibadah min ghairi ilmin, saking tanpa ilmu. Fa innahu, karena setuhune setan yatba'u iku ngikut ngintil sapa setan hub ing wong-wong bodoh kang tekun ibadah. Wa yuhitu lan ngriputi sapa setan bimakayudihi kelawan rekayasa-rekayasae setan. Ngriputi amalahum ing amale wong ahlul jahli. Wa yadhaku lan geguyu sapa setan alaihi mengatasi ahlil jahli. Wa yaskharu yang ngece-ngece sapa setan minhum saking ahlil jahli. Paling seneng. Wa min dzalika lan iku setengah saking hibah ayat qura utawi ento. Ayudhkara iku ento dicerita-ceritakan aibu insanin opo aibe seseorang. Saya itu meskipun orangnya kelihatannya khusyuk, dia itu kalau makan rakus loh. Suka makan itu. Kalau belum 3 piring nggak selesai dia, nggak berhenti makan. Fala yatanabahu nuli ora tersadar lahu maring iki omongan ba'dul hadirina sebagiane wong-wong kang hadir. Wah, orang yang pada ngerumpi di situ ya asik semua. Fayaqulu nuli ngucap sapa ustad, ngucapi subhanallah, masyaallah. Ma utawi apa iku ajaba gawe gawok, gawe gumun apa mahadha ing iki omongan. Hatta yusgha sehingga dirongokaken ilahi apa hadza. Wa ya'lamu lan ngerti sapa ustad ma ing omongan yakulu kang ngucap sapa ustad. Fa yadhkuru nuli nyebut-nyebut sapa ustad Allah ing Gusti Allah taala. Wa yastamilu lan menggunakan sapa ustad isma alatin ing nama alat lahu kanggo Gusti Allah fi tahqiqi khabathihi ing dalam melakukan kejahatane si ustad. Wa huwa utawi ustad iku yang tanu iku ngerasa berjasa sapa ustad alallahi ing atase Gusti Allah azza wa jalla. Bi dzikrihi kelawan nyebut-nyebut Allah. Subhanallah ma a'jaba hadza. Orang menggosip sampai bilang-bilang subhanallah. Subhanallah. Tadi begitu ya Zaid. Masya Allah. Jadi udah. Jadi dia ikut ngomporin, ikut mendukung kawan-kawannya menggosipin Zaid. Di samping itu dia bawa-bawa nama Allah. Masya Allah. Jadi gitu Zaid. Masya Allah. Gayanya tuh bergaya malaikat aja. Dikit-dikit subhanallah. Subhanallah. Jadi begitu. Pasal berlapis itu sudah pasal berlapis. Kalau dia diam aja udah gitu. Pasalnya cuma satu aja, ikut mendukung orang lagi menggosip. Turut mendengar alias mendukung orang yang ikut lagi menggosip. Dia ngomong sih tidak, tapi dia mendengarkan. Coba kalau dia nggak mendengarkan, kabur gitu kan, pergi kan. Ya yang menggosipnya kan capek sendiri, nggak ada yang mendengar ini kok. Ya nggak ada ngecap masa ngecaprak dewek kan, nggak mungkin. Ya berhenti akhirnya. Nah ini ada pasal-pasalnya. Jadi orang yang menggosip ikut menimpali, wah itu ikut dosa juga. Jangankan ikut menimpali, sekedar mendengar itu aja dapat pasal itu. Pasal ikut mendukung orang lain bergosip. Lah ini sih udah mendukung, dia bawa-bawa nama Allah. Subhanallah. Jadi begini. Masya Allah. Gak usah Masya Allah sudah. Gak usah subhanallah sudah. Kalau judulnya begitu, ibaratnya orang nenggak arak. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah nenggak baca bismillah, nggak usah bawa-bawa bismillah sudah. Itu pasalnya lapis-lapis nantinya. Orang lembuk Nelembuk baca bismillah. Misalkan nelembuk pakai Alhamdulillah. Alhamdulillah. duit korupsi buat pergi haji. Duit korupsi buat bangun masjid. Pasal berlapis. Pasal berlapis itu. Udah nyolong, mengibuli masyarakat. Mengibuli masyarakat. Membawa-bawa agama, membawa-bawa ibadah untuk tameng. Itu berlapis-lapis itu pasal. Proposal berlapis. Berlapis-lapis. Proposal pada baik berlapis-lapis. Berlapis-lapis itu. Proposal kong kali kong dengan koruptor. Minta duit 1 miliar. Sama koruptornya udah cair 50-50 aja nggak apa-apa. Tulisan 1 miliar buat bangun pesantren. Tapi nyatanya 500 jutanya buat orang lain. Itu kan sudah penipuan. Mendukung korupsi. Pasalnya lapis-lapis itu sebenarnya. Lapis-lapis. Yaitu duit korupsi buat bangun masjid. Berlapis. Udah nyolong, khianat, kemudian mengibuli masyarakat, membentengi diri kejahatannya dengan alatnya itu adalah agama. Ya misalkan korupsi buat foya-foya, ya itu kan ya. Pasalnya tidak berlapis kayak itu. Iya kan? Orang juga pada muak, udah korupsi, aduh juga. Tapi kalau duit korupsi buat berangkat haji, buat bangun masjid, masyarakat kan tertipu. Saya mau katanya. Saya mau. Saya sudah makan. Jadi kalau maksiat nggak usah bawa-bawa nama Allah lah. Itu kan banyak, masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Jahlan krono bodoh minhu saking si ustad mau. Wa hururan lan ya gunggungan, sok-sokan, sok-sokan. Sok dia itu dekat dengan Allah, sok dekat dengan Allah, sedikit-sedikit baca subhanallah, subhanallah. Padahal nama Allah itu dia pakai untuk mendukung kemaksiatan gosip. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono omongan. Jadi ini penipuan tuh kejahatan besar. Membawa-bawa nama Tuhan, membawa-bawa kepentingan masyarakat, membawa-bawa itu padahal ujung-ujungnya adalah ego. Wa kadzalika yaqulu ngucap sapa ustad sa'ani majara ala sadiqina minal istighfafi bihi. Sa'a gawe blenak ni ingsun ma opo perkara jaro kang terjadi opo ma ala sadiqina ing atase batur kita minal istighfafi bayane diremehkan bihi kelawan sadiqina nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah ayyurawiha ing yen to menambahkan gawe tabah gawe lega sapa Allah nafsahu ing awake sadiqina. Semoga kawanku ini baik-baik saja. Saya turut prihatin. Padahal dalam kenyataannya dia ikut mendengarkan gosip. Jadi 1 jam ada orang lagi menggosip tentang fulan. Dia ikut mendengar di situ. Sampai 1 jam kemudian tiba-tiba komentarnya saya turut prihatin. Semoga Allah menambahkan kawan saya yang digosipin ini. Kayak-kayaknya berempati. Kalau dia berempati kepada fulan, kepada Zaid yang lagi digosipin, mestinya dia harus menolak. Dia harus membantah, bukan malah mendengar gitu aja. Ujung-ujungnya saya turut prihatin, semoga Allah menambahkan hatinya Zaid. Kayaknya empati. Kalau dia benar-benar empati, mestinya ditolak lah.
jangan begitu, jangan menggosipin orang. Sebaiknya kalau Anda merasa tidak cocok dengan Zaid, Anda klarifikasi aja kenapa Zaid begini itu. Kan lebih enak. Itu namanya orang berempati. Bukan malah mendengarkan 1 jam setelah itu ngomong saya turut prihatin, bergaya-gaya doang namanya. Bergaya-gaya, sok-sokan empati, padahal ya turut menikmati juga, menikmati gosip. Fayakunu muko ono seposi ustad kadhiban iku wong kang bohong goroh fi dakwal ihtimai ing dalem ngaku merasa susah, merasa berempati, bohong. Wa fi izhari doa ilan ing dalem ngatonaken mendoakan lahu kanggo si Zaid, kanggo si fulan, bohong. Gayanya doang itu tuh. Bal lau qasoda, bahkan lamun je temenanan bermaksud sapa ustad ad-doa ing mendoakan fulan, mendoakan sodik, la akhfa moko yakti nyamaraken sapa si ustad ing doa fi khalwatihi ing dalam persepene si ustad. Kita mendoakan itu nggak usah dipamer-pamerkan ke orang lain. Cukup doa itu kan urusan pribadi, nggak usah dipamer-pamerkan gitu, gaya-gayanya mendoakan si fulan, gaya-gayanya aja. Tapi fulan digosipin, dia ikut mendengarkan. Tidak malah membela. Fi khalwatihi akibat salatihi ing dalam suwise salati si ustad. Walau kana lamun ono sapa ustad iku yang tamu iku empati, berempati, simpati. Apa bedanya berempati dengan bersimpati? Yang tamu ya, pelajaran bahasa Indonesia itu kelihatannya gitu-gitu doang, tapi kan ya penting sebenarnya. Bedanya empati sama simpati apa? Walau kana lamun ono sepuh ustad iku tamu iku nyatai berempati, merasa kepikiran, merasa susah sepuh ustad bihi kelawan kawannya, kelawan sodik, lahtama maka pasti merasa susah sepuh ustad aidon kelawan maning bi idharima kelawan di udal-udale aib, kelawan dikatonakane aib, yakrahu kang sengit sepuh sodik hu ing ma. Tahu kan itu hibah, mestinya dia akan susah juga, tidak mau menikmati obrolan kayak gitu, seharusnya nggak mau. Paling tidak dia akan membela. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono hibah yaqulu ngucap sapa ustad ngucape mengkene. Dzalikal miskin qad buliya bi afatin azimatin. Taballahu alaina wa alaihi. Dalikal miskinu utawi mengkono wong kang memprihatinkan, qad bulia iku teman-teman diuji, kenang coba. Dia terketar kena ujian, Masya Allah. Alangkah mengenaskan itu si fulan tuh. Gayanya prihatin. Biafatin kalawan siji penyakit. Taba kang wis menerima tobat Taba, muga-muga nerima taubat Allahu sapa Allah alaina ing atase kita wa alaihi lan ing atase Zaid. Semoga Allah mengampuni saya dan dirinya. Kan bahasa orang baik. Semoga Allah mengampuni kita semua, mengampuni Zaid juga. Zaid sekarang kok tidak seperti Zaid di masa lalu. Sekarang Zaid itu orangnya tukang maksiat. Semoga ya kalau memang dia prihatin terhadap Zaid, gak usah diobrolkan di halayak umum gitu tuh. Tidak usah dibicarakan di depan halayak ramai. Sayang Zaid, semoga Allah mengampuni, Kelihatannya baik. Saya pernah melihat Zaid di kuburan, di tempat sepi sama perempuan. Waduh, Masya Allah, saya prihatin sekali. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin. Termasuk Zaid. Zaidnya maksiatnya kan gak di tengah jalan kan. Entah kalau Zaid maksiatnya di tengah jalan, dia mabok di pinggir jalan,
mengganggu ketertiban umum. Ya saya minta bantuan orang lain, tolong sih itu Zaid kalau mabok jangan di pinggir jalan, itu orang pada risih. Saya minta bantuan orang lain, berhak itu. Termasuk hibah yang ditoleransi. Termasuk hibah yang ditoleransi adalah kita minta bantuan orang lain karena ada kemaksiatan yang mengganggu ketertiban umum. Kalau dia maksiatnya tidak membuat kacau keadaan umum, ya kita nggak usah menyebarkan maksiat tersebut di halayak umum. Zaid pacaran di kuburan, Masya Allah. Orang lain kan yang tadinya nggak ngerti, dikasih tahu oleh saya kan. Gayanya kemudian semoga Allah mengampuni Zaid. Semoga Allah mengampuni Zaid. Ngerasani tapi bawa-bawa nama Allah. Menggosip bawa-bawa nama Allah. Kalau dia peduli kepada Zaid, prihatin kepada Zaid, face to face, heart to heart, dari hati ke hati bicaranya. Ditegur dari hati ke hati, tidak usah ngomong di depan banyak orang begitu. Fahuwa maka utawi ustad fi kulli dzalika ing dalam sekabiyane kam mengkono hibah yuzhiru iku ngatonaken sapa ustad, ngatonaken addu'a ing mendoakan. Padahal wallahu utawi Allah muttaliun iku ngudaneni sapa Allah. Allah tahu ala khabathi dhamirihi ing atase kotore ati ustad. Wa khafiyyi qasdihi lan samare tujuane ustad. Wa huwa utawi ustad dijahlihi ya oknum. Barangkali dianggapnya kok benci sekali sama ustad. Ya oknum, kita bicara oknum. Yang namanya oknum di mana-mana juga ada. Oknum polisi, oknum hakim, oknum aparat, oknum bupati, semua juga yang nggak benar-benar itu namanya oknum. Kementerian Agama pun banyak oknum-oknumnya. Jadi wajar, biasa aja lah, nyantai lah. Jangan dianggap kita sinis, dianggap kita gimana gitu kan. Nah, kelihatannya benci sekali sih sama yang namanya ustadz. Kita bicara tentang oknum. Dan oknum kan mesti dibersihkan. Yang membersihkan oknum kepolisian siapa? Masa saya masyarakat? Ya polisinya sendiri toh. Kepolisian ingin yang membersihkan oknum-oknum polisi yang nggak benar siapa? Masa guru? Nggak mungkin kan? Guru urusannya apa? Yang membereskan oknum polisi ya polisinya sendiri. Yang membereskan oknum-oknum pengadilan yang tidak becus, yang tidak beres siapa? Ya golongan para hakim. Masa kita disuruh membersihkan, kan nggak mungkin. Makanya yang membersihkan oknum-oknum ustadz ya ini Imam Ghazali, tokoh agamanya sendiri. Yang tidak tokoh agama kan nggak tahu seluk-beluknya, nggak ngerti. Maka mesti ada perbaikan. Konon katanya kita butuh perbaikan. Perbaikan itu dimulai dari membersihkan oknum-oknum itu. Terlalu banyak tuh bergaya begitu ustadz tuh. Menggosip orang lain, bergaya-gaya, berempati, bersimpati, mendoakan dengan bahasa halus kayak bahasanya malaikat. Wa huwa utawi si ustad, oknum ustad, li jahlihi karena bodohe ustad mau, la yadri iku ora sadar sapa ustad, anahu ing setuhune ustad qad ta'arrada iku teman-teman masang-masang sapa ustad, masang-masang limaktin maring suwiji murkae Gusti Allah, a'dhama kang luwih gedhe, mimma tinimbang dosa, ta'arrada kang masang-masang lahu maring ma, al juhalu sapa wong-wong bodoh. Ida jaharu ing dalam nalika terang-terangan sapa juhal. Jadi jangan dianggap kalau orang sudah jadi ustadz pasti lebih dekat masuk surga daripada yang lain. Bisa jadi justru dosanya ustadz itu lebih gede daripada dosanya orang. Wah, Allahu a'lam.